Gue bikin sebuah tantangan yang cukup kontroversial ya. Yang mana di tweet gue bilang kayak gini. Barang siapa yang bisa membuat gue muntah paku atau menyantet gue, maka dia akan mendapatkan sebuah unit mobil Alphard. Oh. Oke guys, selamat pagi, selamat datang di my channel kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Guys, sudah pada tahu belum soal Ferry Irwandi yang jadi bahan omongan saat ini yang gara-gara nantangin dukun santet guys. Jadi Ferry Irwandi ini sih nggak percaya katanya, makanya dia berani-berani menantangi dukun-dukun santet guys. Ini lagi viral juga nih guys. Kita lihat dulu yuk cuplikannya. Gue bikin sebuah tantangan yang cukup kontroversial ya. Yang mana di tweet gue bilang kayak gini. Barang siapa yang bisa membuat gue muntah paku atau menyantet gue, maka dia akan mendapatkan sebuah unit mobil Alphard. Oh. Dan gue bilang, siapapun mau itu dukun, orang sakti, anak indigo, orang yang ilmu, silakan coba ilmu kalian, bikin gue muntah paku atau santet gue, nggak perlu muntah paku, yang penting spesifik aja gue tahu penyakitnya kapan dan apa yang akan terjadi, maka lu akan mendapatkan Alphard. Dan gue garansi, gue jamin, dan gue siap untuk bikin perjanjian resminya gitu. Dan itu rame banget direspon oleh orang-orang gitu, baik pro maupun kontra, dan nyebar bukan cuma di Twitter, di Instagram, dan di TikTok. Nah, 6 hari berlalu sejak tantangan itu gue umumkan, sampai detik ini gue masih sehat-sehat saja. Tidak ada tanda-tanda muntah paku, tidak ada tanda-tanda sakit, tidak ada tanda-tanda kena santet. Nah, apakah tidak ada yang mencoba? Oh, banyak yang mencoba Bapak Ibu semua. Gue hitung di Twitter aja ada 8 orang yang confirm kalau dia mencoba. Dan dari 8 orang ini ada yang ngaku beneran sakti, ada yang ngaku ngelmu, ada yang kenal orang sakti dan lain sebagainya. Dan ternyata 8-8-nya gugur. 5 diantaranya tutup akun, 2-nya private akun, dan 1-nya ya tetap buka tapi dia pakai akun anon. Dan terakhir ini respon dukunnya. Wah, buat kalian yang nggak bisa bahasa Jawa, silakan tanya teman-teman kalian yang bisa bahasa Jawa. Intinya dia bilang, wah Bapak orang api, orang yang bagus, taat agama, garis keturunannya bukan sembarangan, ini orang besar, kalah ilmu, kalah nasab, dan lain sebagainya. Itulah alasan kenapa gue nggak bisa disantet. Omong kosong. Gue manusia biasa, cenderung mediocre, garis keturunan gue nggak ada istimewa, bapak gue juga orang biasa, kakek gue juga orang biasa, nggak ada itu. Nggak ada. Satu-satunya alasan kenapa sampai sekarang gue nggak bisa disantet karena santet itu nggak pernah ada. Itu cuma rekayasa dan kebohongan semata. Ya namanya santet, demit, lelembut, hantu, klinik, indigo. Omong kosong itu. Nggak berasa banyak memorinya. Baby oil yang banyak banget alkohol, alkohol, iya. Tapi drugs itu jarang di luar. Gue tahu bakal langsung ada yang ngebantah. Oh, tapi kan menurut agama bang, tapi kan hal yang gaib. Sabar, kita nggak usah terburu-buru. Kalau kalian punya hasrat dan keinginan langsung komen seperti itu, gue saranin tonton video ini dulu sampai habis. Karena gue berani jamin, kalau kalian benar-benar ngerti dari esensi video ini akan mengubah hidup kalian dan mengubah semua opportunity yang ada di hadapan kalian. Dari hal simple ini ya. I need you more than ever. You wasn't there for me. I'm waiting for you in our bed till you came home at 3. Oke, mari gue mulai dengan cerita masa kecil gue. Apakah gue terlahir skeptis seperti ini dari awal, nggak percaya hantu, nggak percaya santet, nggak percaya klinik? No man. Waktu kecil gue penakut banget. Dan gue ingat banget waktu umur gue 5 tahun, gue melihat penampakan. Ya, jadi penampakan itu gue masih detail melihatnya. Indera penglihatan dan pendengaran gue juga gue masih ingat apa yang gue rasakan waktu itu. Gue lagi tidur sekitar jam 2 malam. Kamar tidur gue tuh sendiri di atas ya. Umur 5 tahun udah tidur sendiri di atas. Keluarga di bawah. Terus tiba-tiba di depan pintu itu ada anak kecil yang lagi ngeliatin gue terus ngajak main. Gitu. Badan gue kaku, nge-freeze, nggak bisa gerak. Dan ada suara kuntilanak tuh. Makin lama makin gede, terus hilang. Wow. Dah, itu gue ketakutan. Paginya gue ceritain ke bapak gue malah ketawa. Terus dia bilang, nggak ada hantu itu. Nggak ada yang namanya setan. Nggak ada itu. Kalau ada, dunia mereka udah beda gitu loh. Tapi pak, aku ngeliat sendiri. Nah, akhirnya bapak gue jelasin kalau fungsi otak manusia seringkali dalam keadaan seperti itu.
Otak itu punya kemampuan untuk menghasilkan yang namanya ilusi, persepsi yang keliru, dan visualisasi yang memang secara tidak kita sadari itu based on apa yang kita takuti selama ini. Oh, jadi ada nih penjelasan teoritisnya ada. Nah, dari sejak itu ketakutan gue sama hal-hal klinik itu semakin berkurang sampai gue tidak takut sama sekali. Thanks to my father ya, udah ngajarin dengan cara yang benar gitu. Terus dia bilang juga, kalau nggak percaya udahlah, tiap malam kita berburu hantu aja. Kalau ketemu kita kuliti, kita bikin sirkus katanya gitu. Nah, sekarang gue ngasih penjelasan ilmiahnya nih. Jadi sebenarnya kayak gini teman-teman. Kenapa gue bilang otak itu bisa menghasilkan ilusi? Kalau kalian buka artikelnya, jurnalnya, penelitian resminya, kalian akan tersadarkan bahwa oh, ini toh yang sebenarnya terjadi. Dan ini bisa menjelaskan fenomena dari mulai melihat hantu, fenomena ketindihan, sampai fenomena kesurupan. Jadi secara ilmiah, penampakan hantu itu bisa kita jelasin melalui berbagai faktor psikologis, neurologis, dan lingkungan yang saling berinteraksi. Dan ini akhirnya menjelaskan banyak hal yang kita lihat. Pertama ada yang namanya pareidolia. Jadi pareidolia ini menjelaskan bahwa otak manusia dirancang untuk mencari pola di lingkungan sekitar, termasuk mengenali wajah atau bentuk manusia dalam objek yang sebenarnya tidak relevan. Ketika otak secara otomatis menafsirkan bentuk objek seperti bayangan atau suara menjadi sesuatu yang akrab seperti wajah atau sosok manusia. Jadi ketika seseorang melihat bayangan atau pola yang tidak jelas, otak bisa salah mengidentifikasikan ini sebagai hantu. Itulah kenapa hantu di setiap negara itu berbeda, Pak. Karena persepsi kita terhadap ketakutan itu berbeda gitu. Orang Romania melihat ketakutan itu Dracula, kita melihat ketakutan itu kuntilanak. Ya, makanya nggak pernah ditemukan kuntilanak di Rumania atau nggak pernah ditemukan Dracula di Indonesia. Makanya jenis hantu itu bergantung sama teritori. Nah, itulah karena semua itu dibentuk oleh media dan persepsi tentang ketakutan, sosok hantunya, sosok dedemitnya, sosok lelembutnya. Temporal lobe epilepsy yang mana ini adalah gangguan neurologis yang mempengaruhi bagian otak yang mengontrol persepsi dan emosi. Orang yang menderita kondisi ini kadang mengalami halusinasi visual atau auditori, seperti melihat sosok manusia atau mendengar suara yang tidak ada. Ini bisa membuat seakan-akan yang kita lihat itu hantu. Dan ini distudi, Pak, diteliti gitu oleh Persinger tahun 94, menunjukkan bahwa stimulasi pada lobus temporal bisa menghasilkan sensasi kehadiran makhluk gaib secara suara maupun visual yang sering diasosiasikan dengan pengalaman mistis atau penampakan hantu. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif psikologis dan neurosaintifik, manusia itu punya kebutuhan untuk menjelaskan yang tidak terjelaskan. Jadi manusia secara alami mencari penjelasan untuk fenomena yang tidak mereka pahami. Ketika sesuatu terjadi yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah seperti suara aneh, penampakan misterius, atau kematian mendadak, banyak orang yang lebih nyaman dengan menjawab hal tersebut dan mengaitkannya dengan semua hal yang berhubungan mistis dan supranatural. Dan ini bagian dari yang namanya kognitif, yang mana bisa diartikan sebagai keinginan untuk segera menutup ketidakpastian dengan penjelasan yang langsung meskipun tidak berbasis bukti. Dan masih banyak lagi penjelasan ilmiah lain yang ngedibang eksistensi lelembut, dedemit, dan hantu ini. Dan semakin gue tahu, semakin gue sadar betapa bodohnya saya kalau sampai terikat dengan yang namanya logika mistika. Dan apakah pemahaman ini mengubah hidup saya? Jawabannya sangat, Pak. Ini memang menjadi gebrakan dunia goib nih guys ya. Gue sih salut sama keberanian Ferry Irwandi ini. Dia berani banget mengungkapkan pendapatnya tentang dunia santet guys ya di depan umum. Menurut gue sih ini suatu kepercayaan terhadap santet itu lebih kerana kepercayaan pribadi masing-masing ya guys. Tapi bagus, ini bisa menjadikan edukasi secara keilmuan ya guys. Jadi kita tuh juga paham guys gitu ya. Jadi ini kembali lagi sih kepercayaan secara personal masing-masing tentang santet atau indigo guys. Coba menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya.